Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arham Syahban. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai azaz dan falsafah pendidikan jasmani. Baiklah, perhatikan pada slide terdapat sebuah gambar ilusi. Perhatikan secara seksama. Gambar apakah tersebut? Iya, betul. Kita akan menemukan gambar vas bunga dan dua wajah saling berhadapan. Kemudian, gambar ilusi selanjutnya. Gambar apakah itu? Iya, benar sekali. Itu adalah gambar tengkorak, dan kalau diperhatikan secara seksama, kita juga akan menemukan gambar seorang wanita yang sedang bercermin. Belajar dari kedua contoh gambar ilusi tadi, diharapkan kita dalam mempelajari materi pendidikan jasmani harus banyak-banyak memandang pendidikan jasmani dengan perspektif yang berbeda-beda. Artinya tidak monoton. Baik, selanjutnya, apa itu pendidikan jasmani? Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan tentang dan melalui aktivitas jasmani, permainan, atau olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan. Penting untuk memahami definisi pendidikan jasmani tersebut. Itu untuk membantu kita memahami tentang pendidikan jasmani yang lebih dalam lagi. Salah satu pandangan falsafah pendidikan jasmani adalah pandangan milik J.J. Gibson. James Jerome Gibson adalah seorang psikolog Amerika dan salah satu kontributor paling penting dalam bidang persepsi visual. Menurut Gibson, affordance membutuhkan hubungan di mana lingkungan dan makhluk hidup dapat bekerja sama. Contohnya adalah bahwa umat manusia telah mengubah lingkungan agar lebih sesuai dengan kebutuhan manusia tersebut. Atau dengan kata lain, nilai yang diberikan berkaitan dengan lingkungan yang memberikan kesempatan untuk bertindak. Benda-benda di lingkungan juga dapat menghasilkan banyak perilaku yang berbeda, seperti mengangkat atau menggenggam. Gibson berargumen bahwa ketika kita memahami suatu objek, kita mengamati keterjangkauan objek dan bukan kualitas khususnya. Menurut pandangan Gibson, penjas atau pendidikan jasmani merupakan pendidikan yang dapat membantu manusia untuk bertahan hidup atau daya survival. Berikutnya, ini adalah tugas kita sebagai insan pendidikan jasmani harus mensosialisasikan paradigma pendidikan jasmani zaman now. Perubahan paradigma yang pertama, dalam masyarakat modern, berpartisipasi dalam budaya gerak menyumbang bagi peningkatan kualitas hidup. Terus terlibat dan menikmati budaya gerak menuntut perbendaharaan kompetensi, penguasaan kompetensi tersebut memerlukan pengorganisasian proses belajar mengajar. Terakhir, setiap anak menghabiskan waktunya selama 12 tahun di sekolah. Sekolah merupakan kunci yang utama dalam memperkenalkan budaya gerak. Baiklah, berikutnya adalah pembelajaran penjas. Tujuan pembelajaran penjas mencakup 3 domain, yaitu kognitif, yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Kemudian yang kedua adalah afektif, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang ketiga adalah psikomotor, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Ketiga domain tersebut kita kenal dengan taksonomi Bloom, karena taksonomi tersebut pertama kali dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Nah, seperti yang kita lihat kembali pada
aspek kognitif itu terbagi atas konsep gerak, arti sehat, memecahkan masalah, dan kritis, cerdas. Kemudian aspek afektifnya itu menyukai kegiatan fisik, merasa nyaman dengan diri sendiri, kemudian ingin terlibat dalam pergaulan sosial, kemudian percaya diri. Dan aspek psikomotornya pertama gerak dan keterampilan, nah, itu kemudian kemampuan fisik dan motorik, dan yang ketiga adalah perbaikan fungsi organ tubuh. Nah, yang berikutnya ini yang harus dipahami guru-guru penjas agar bisa sukses dalam melaksanakan pembelajaran penjas, khususnya di sekolah ya. Riset menanyakan apakah ciri penjas yang baik. Nah, yang pertama, kalau anak merasa gembira itu sekitar 40%. Yang kedua, kalau anak berkeringat dan kecapean, nah itu sekitar 30%. Yang ketiga, kalau anak tertib dan disiplin dalam pelajaran, nah itu ukurannya sekitar 10%. Kemudian terakhir, kalau anak mempelajari gerak olahraga dengan baik dan benar, nah itu 20%. Jadi semua bisa menjadi 100% dan sukses dalam mengajar pendidikan jasmani. Baiklah, pada slide terakhir ini kita lihat ada perbedaan antara pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Kalau di pendidikan jasmani, sosialisasi atau mendidik via olahraga. Tapi kalau di pendidikan olahraga, sosialisasi atau mendidik ke dalam olahraga. Kemudian yang kedua, dalam pendidikan jasmani, itu menekankan perkembangan kepribadian menyeluruh. Sedangkan di pendidikan olahraga, mengutamakan penguasaan keterampilan berolahraga. Yang ketiga, dalam pendidikan jasmani, menekankan penguasaan keterampilan dasar. Sedangkan di pendidikan olahraga, menekankan penguasaan teknik dasar. Demikianlah video presentasi daring atau dalam jaringan ini saya buat. Semoga bermanfaat dan salam olahraga. Jaya!